Saat ini sudah ada banyak sekali diet untuk berbagai tujuan. Umumnya, saat mendengar kata diet, orang akan menghubungkannya dengan kebutuhan untuk menurunkan berat badan. Padahal, diet juga bisa untuk alasan estetika dan kesehatan. Setiap orang berbeda kondisi tubuh dan kebutuhannya. Ini sebabnya diet tidak bisa dikerucutkan hanya menjadi satu jenis yang cocok untuk semua. Apa yang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Kenali beberapa jenis diet yang paling umum dan populer dilakukan saat ini agar Anda bisa memilih mana yang paling tepat untuk Anda sendiri. Yang pertama, diet paleo. Diet jenis ini mengatakan bahwa kita harus makan dengan cara nenek moyang kita sebelum agrikultur dikembangkan. Sederhananya, makan seperti manusia purba. Diet paleo menekankan pada makanan utuh yang belum diproses, protein tanpa lemak, sayur, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang dilarang dalam diet ini adalah konsumsi makanan olahan, gula, produk susu, dan gandum. Beberapa versi diet paleo yang lebih fleksibel masih mengizinkan keju dan mentega serta umbi-umbian seperti kentang dan ubi untuk dikonsumsi. Yang kedua, diet vegan. Diet jenis ini melarang semua produk yang berasal dari hewan untuk alasan etika, lingkungan, atau kesehatan. Veganisme juga berhubungan dengan proses atas eksploitasi dan kekejaman atas hewan. Veganisme adalah cabang paling ketat dari gaya hidup vegetarian. Selain melarang konsumsi daging, seorang vegan juga tidak memasukkan susu, telur, dan produk hewani lainnya seperti gelatin, madu, albumin, dan beberapa jenis vitamin D3 dalam dietnya. Sebuah penelitian yang berlangsung selama 18 minggu menunjukkan bahwa orang yang menjalankan diet vegan bisa menurunkan 4,2 kg dalam rentang waktu tersebut dibandingkan dengan melakukan diet jenis lain. Kekurangan diet ini adalah karena diet vegan sepenuhnya melarang konsumsi produk makanan hewani, maka pelakunya bisa kekurangan beberapa nutrisi, termasuk vitamin B12, vitamin D, iodin, zat besi, kalsium, zinc, dan asam lemak omega 3. Ketiga, diet keto. Pada dasarnya, diet ini memanfaatkan asupan lemak tinggi dan protein dalam jumlah biasa, namun sangat rendah karbohidrat untuk tujuan menurunkan berat badan dan menambah massa otot. Jenis makanan yang bisa dikonsumsi dalam diet ini sangat dibatasi dan harus terdiri dari 5% karbohidrat, 10% protein, dan 75% lemak. Banyak pelaku diet keto mengalami penurunan berat badan secara cepat tanpa harus berhenti mengonsumsi makanan kesukaan mereka seperti daging dan mentega. Keempat, diet Dukan. Diet ini tidak berdasarkan penelitian ilmiah, namun lebih ke arah strategi. Perencanaan dalam diet ini sangat terstruktur, sehingga mungkin tidak cocok untuk beberapa orang. Diet Dukan memanfaatkan protein tinggi dan karbohidrat rendah untuk tujuan menurunkan berat badan. Diet Dukan dilakukan dalam 4 tahap, 2 tahap penurunan berat badan, dan 2 tahap untuk menjaga berat tetap ideal. Seberapa lama pelaku diet ini harus menjalani tiap-tiap tahap, tergantung dari seberapa banyak berat badan yang ingin dihilangkan. Tiap tahap memiliki pola makan masing-masing. Pada sebuah penelitian, beberapa wanita yang melakukan diet Dukan makan sekitar 1000 kalori dan 100 gram protein per hari dan berhasil menurunkan 15 kg berat badan dalam 8 hingga 10 minggu. 5. Diet ultra rendah lemak. Diet ini membatasi konsumsi lemak sampai di bawah 10% dari kalori harian. Secara umum, diet rendah lemak masih menyediakan 30% kalori dalam bentuk lemak. Penelitian menunjukkan bahwa diet jenis ini tidak efektif untuk menurunkan berat badan dalam jangka panjang. Diet ultra rendah lemak memanfaatkan konsumsi nabati dan membatasi asupan produk hewani. Diet jenis ini umumnya mengandung karbohidrat dalam jumlah tinggi, sekitar 80% dari asupan kalori total, namun sangat rendah protein, sekitar 10% dari kalori. 6. Intermittent fasting. Diet ini melibatkan siklus puasa dan makan. Tidak seperti jenis diet
lain yang membatasi asupan makanan. Intermittent fasting mengatur kapan Anda boleh makan. Karena itu, ia lebih cenderung berbentuk pola makan dibandingkan diet. Cara paling populer untuk melakukan intermittent fasting adalah metode 16/8 jam, tidak ada sarapan, dan membatasi waktu makan dalam satu hari sebanyak 8 jam dan sisanya 16 jam berpuasa. Metode makan berhenti makan. Dalam satu minggu ada 1 atau 2 hari yang digunakan untuk berpuasa selama 24 jam, namun tidak berurutan. Diet 5/2. Pada 2 hari yang berurutan dalam seminggu, asupan makanan dibatasi sebanyak 500-600 kalori saja. Sisa 5 hari berikutnya tidak ada batasan. Diet warrior, makan buah dan sayuran mentah dalam jumlah kecil di siang hari lalu makan besar di malam hari. Intermittent fasting umumnya sangat sukses digunakan untuk program penurunan berat badan. Pola makan ini telah terbukti bisa menurunkan berat sebanyak 3-8% dalam waktu 3-24 minggu. Meskipun intermittent fasting termasuk aman untuk mereka yang tubuhnya sehat dan cukup mendapat nutrisi, namun tidak semua orang boleh menjalankannya. Penelitian menunjukkan pola makan seperti ini kurang bermanfaat bagi wanita dibandingkan pria. Selain itu, beberapa orang sebaiknya menghindari puasa seperti ini, termasuk mereka yang sensitif bila kadar gula darahnya turun, wanita hamil, ibu menyusui, remaja, anak-anak, dan orang yang kekurangan gizi atau berat badannya rendah. Demikianlah pembahasan mengenai jenis diet yang paling populer dan cara melakukannya. Sebelum melakukan diet, ada baiknya berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan saran terbaik mengenai jenis diet yang cocok untuk Anda jalankan.